Nabila Lutfinisa dengan NIM 2304060025. Nah, kemudian jelaskan perbedaan sifat senyawa polar dan nonpolar. Di sini senyawa polar itu larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian elektronnya itu tidak terdistribusi secara merata sehingga ada ion positif dan juga ion negatif. Kemudian juga momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Sedangkan senyawa nonpolar itu momen dipolnya sama dengan 0. Nonpolar itu juga larut dalam pelarut nonpolar, terus terdistribusi secara merata sehingga tidak memiliki muatan. Selanjutnya, jelaskan apa yang terjadi jika ekstraksi langsung menggunakan etanol. Nah, di sini kan dilakukan maserasi dengan N-heksana terlebih dahulu, baru dengan etanol. Nah, ketika langsung menggunakan etanol itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sampelnya itu kemungkinan masih terdapat senyawa nonpolar yang masih terdapat dalam sampel itu larut dengan pelarut etanol, sehingga kita harus menggunakan N-heksana terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan N-heksana itu dapat memisahkan pelarut nonpolar dengan sampel itu sendiri. Jadi pelarut yang terdapat dalam sampel tersebut itu dihilangkan terlebih dahulu dengan N-heksana. Jika kita langsung menggunakan etanol, maka senyawa nonpolar ataupun senyawa lain yang terdapat dalam sampel daun sirih tersebut ikut larut dengan pelarut etanol. Kemudian berikan contoh senyawa nonpolar dan polar dalam tumbuhan yang dapat ikut terekstrak. Senyawa nonpolar yang terdapat pada tumbuhan yaitu steroid dan juga terpenoid. Sedangkan senyawa polar yang terdapat pada tumbuhan itu ada alkaloid, flavonoid dan juga saponin. Selanjutnya, jelaskan bagaimana jenis eluen mempengaruhi pergerakan senyawa. Eluen itu mempengaruhi pergerakan senyawa karena di sini itu sifatnya like dissolve like, sehingga eluen yang bersifat polar itu akan larut dalam pelarut yang bersifat polar. Jadi misalnya nih, kita punya pelarut polar. Nah, itu eluennya juga harus bersifat polar agar dapat bergerak. Kemudian eluen yang bersifat nonpolar itu juga cocoknya dengan pelarut nonpolar. Lalu jelaskan tujuan penjenuhan chamber. Nah, di sini itu chamber harus jenuh karena mencegah penguapan eluen. Kemudian juga membantu pergerakan eluen dan juga menghindari distorsi pola noda pada pelat KLT. Kemudian mengapa totolan itu tidak boleh terlalu besar? Totolan itu tidak boleh terlalu besar karena totolan yang besar itu dapat menyebabkan noda itu menyebar sebelum naik pada plat KLT. Jadi saat ditotolkan di plat KLT itu nodanya sudah menyebar terlebih dahulu sebelum naik ke plat KLT. Kemudian juga dapat menyebabkan munculnya noda yang besar karena melebur jadi satu, seperti yang di soal itu setelah disemprotkan CeSO4 hanya muncul satu noda besar. Nah, itu dikarenakan karena yang ditotolkan itu terlalu besar. Kemudian juga jika totolannya besar itu kita sulit memisahkan senyawa yang ada pada sampel tersebut. Kemudian beri contoh apa artinya jika hanya satu noda yang muncul. Nah, jika hanya ada satu noda yang muncul, itu artinya hanya ada satu senyawa yang dominan, sehingga itu juga dapat disebabkan karena selisih RF yang sangat kecil sehingga hanya muncul satu noda. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mekanisme reaksi Mg plus HCl terhadap flavonoid dan arti perubahan warna. Nah, di sini logam Mg itu berfungsi sebagai pereduksi, di mana Mg itu mereduksi gugus karbonil pada flavonoid, sedangkan HCl itu berfungsi untuk membentuk suasana asam dengan melepaskan elektron yang bereaksi dengan gugus flavonoid, di mana nantinya akan terbentuk kompleks sehingga menghasilkan warna jingga. Nah, warna jingga ini membuktikan bahwa senyawa tersebut mengandung flavonoid.